Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan hari ini kita kembali ke program kita yakni Bincang Santai. Kali ini sudah hadir narasumber kita, ini sahabat Mirkas atau Abang Mirkas, yang kemudian adalah pemret atau pimpinan redaksi di media online jaringan Pikiran Rakyat Media Network. Selamat sore, Kak. Sore, Cak. Oke, Pak. Jadi kemarin saya lihat masih di Bandung ya, Kak? Iya, Acara apa itu, Kak? kemarin kebetulan saya menghadiri kegiatan Kongres PWI di Kota Bandung, pemilihan ketua PWI Pusat. Terpilih yang kesungan itu, Kak. Soal usungan apa ya? Yang pasti hasil Kongres sudah terlaksana dengan sukses, kemudian terpilih Bang Henry Bangun. Nah, kedewasaan teman-teman wartawan tergabung di PWI cukup menunjukkan mereka menunjukkan kedewasaan mereka, dan akhirnya semua berjalan sukses tanpa ada biasanya kegiatan seperti itu pasti ada konflik, dinamika. Begitu kan, alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan tidak ada berdinamika, tapi dinamikanya pun ya tidak separah seperti yang terjadi di organisasi lain. Mungkin ada ucapan selamat atau juga harapannya sama teman-teman PWI. Ya, saya pribadi ingin menyampaikan selamat kepada Pak Henry atas terpilihnya sebagai ketua PWI Pusat. Semoga di kepengurusan Pak Henry ke depan PWI tetap konsisten untuk menjadi organisasi profesi wartawan yang tentu menjaga marwah profesi dan kerja-kerja pers, dan tidak pernah lelah juga untuk terus bekerja, mengajak teman-teman yang mungkin hari ini belum berorganisasi bisa gabung untuk kebaikan mereka juga gitu, seperti itu. Terus harapannya mungkin ada sama teman-teman PWI yang kira-kira kemarin merasa kalah, merasa yang semangatnya kayak ini ya, mungkin ada harapannya gitu. Saya sih yakin ya, kompetisi atau pertarungan sudah selesai, dan pasti pasca kongres itu juga tidak ada lagi sekat atau gerbong mungkin atau kelompok gitu. Kan kemarin diikuti oleh 3 calon ya, 3 calon. Maka sekarang Salah satunya Bang Atal kan? ya, incumbent Bang Atal Jepari, terus Bang Henry Bangun, kemudian satunya lagi Ketua PWI Riau yang ikut bertarung. Nah, kemarin diikuti 3 calon. Pasca kongres ini semua kembali lagi berbaur. Tidak ada lagi bilang gerbongnya atau kelompoknya Bang Atal, gerbongnya Bang Henry, gerbongnya Ketua PWI Riau. Semua berbaur menyatu menjadi satu kesatuan, yaitu PWI. Nah, pasti ke depan kita berharap bahwa PWI ini terus bekerja dan terus menjadi rumah bagi para wartawan yang tergabung di PWI, untuk kemudian menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, ya kan, untuk mendorong kebebasan pers, dan tentu juga memberikan edukasi kepada teman-teman yang mungkin selama ini masih di luar rel gitu kan, di luar rel ya, di luar rel kan ya. Maksud tadi ya, jurnalistik. Ya, kita tidak menafikan ya, di era saat ini banyak teman-teman kita yang ingin terjun ke dunia jurnalistik, tapi Lupa. tidak memahami seperti gimana kerja jurnalistik. Mereka tidak paham kode etik, tidak paham kaidah jurnalistik. Akhirnya apa? Akhirnya juga merugikan mereka sendiri juga. Itu yang kita harapkan ke depannya ya. Teman-teman ini, ayo ikut kita ikut relnya gitu. Jangan lagi keluar rel gitu. Ketika kalau misalkan kita berbicara tentang kode etik jurnalistik, nah kemarin Pak Jokowi itu di ulang tahun PWI saya sempat nonton secara langsungnya, beliau itu menyampaikan bahwa memang insan pers itu harus taat kode etik jurnalistik, kemudian harus paham kaidah-kaidah yang lebih membangun
informasi-informasi yang kira-kira itu menyatukan dan mempersatukan. Iya, sebenarnya memang Apa ada pesan lain dari Pak Jokowi? sebenarnya begini, secara umum kerja jurnalistik itu emang sudah ada pakem gitu, sudah ada pakemnya. Nah, cuman emang banyak yang melenceng. Gitu. Melenceng seperti apa itu? Ya, banyak yang melenceng dari pakem yang telah ditetapkan dari dari senior-senior kita, kemudian melalui peraturan gitu, melalui pemerintah juga sudah mendukung kerja jurnalistik gitu. Nah, kemudian kenapa ada kemudian keluar dari pakem? Karena, nah ini yang saya mau sampaikan gitu, sampaikan ke publik bahwa di era saat ini banyak yang kemudian istilahnya itu tiba-tiba wartawan, tiba-tiba pers. Nah, inilah yang tiba-tiba wartawan, tiba-tiba pers yang kemudian melenceng daripada kerja-kerja jurnalistik yang seharusnya gitu. Kenapa? Karena banyak yang tidak paham soal kerja wartawan, soal kayak cara menulis, kerja jurnalis yang sebenarnya, cara menulis yang baik. Bahkan 5W1 aku tidak tahu rumusannya kan gitu. Tiba-tiba terjun jadi jurnalis, dan bahkan bukan hanya jadi jurnalis. Karena kemudahan di era sekarang, mudah buat website ya, dengan mudah dan murahnya itu, akhirnya mereka menjadikan modal itu walaupun tidak tahu dasarnya menulis dan sebagainya, akhirnya mereka mengklaim diri ya kan, mengklaim diri sebagai seorang wartawan gitu. Nah, padahal harusnya mereka harus pelajari dulu kayak kode etik deh gitu. Sepahaman saya bahwa selama teman-teman yang berprofesi sebagai wartawan, selama itu mempelajari kode etik jurnalistik dan menjalankan, maka saya yakin tidak akan pernah bermasalah. Tidak akan pernah bermasalah, karena pakem ini sudah mengatur bagaimana kemudian teman-teman wartawan ini bekerja bekerja sesuai dengan jalurnya, dan kemudian terhindar dari persoalan hukum. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang persoalan hukum ini, Pak, memang kalau saya lihat di berita-berita juga ya, memang ada sih wartawan yang kadang itu dibilang dikriminalisasi lah, karena berita yang dia buat kemudian dianggap bahwa dia dikriminalisasi apa segala. Padahal kalau misalkan juga kalau kita bicara tentang kaidah hukum Indonesia, kita harus adil. Artinya dalam posisi ini abang sebagai jurnalis lah, wartawan semua memandang kata kriminalisasi kepada wartawan itu bagaimana sih? Misalkan ada seorang pejabat atau seorang pengusaha besar dianggap kemudian mengkriminalisasi, kira-kira yang salah itu di mana? Dari sisi apa? Oke. Kalau bilang senior, saya sih tidak terbilang senior, masih ada yang senior. Saya baru sebenarnya, ya kan. Cuman gini, soal kriminalisasi pers, ya kan, memang banyak dan ramai kita sering baca dan mendengar teman-teman wartawan kemudian dilaporkan, ya kan, ke ranah hukum, persoalan karya tulis. Ya. Nah, gini, kita harus lihat juga mereka ini yang kemudian dilaporkan ke jalur hukum, apakah mereka menulis sesuai dengan kode jurnalistik, kemudian tidak menyalahi kode etik, dan apakah karya tulis mereka kan dipublish, ini untuk online, dipublish misalnya kan, dipublish atau dicetak di wadah yang legal. Maksudnya yang legal itu terverifikasi Dewan Pers gitu. Bukan cuma itu, soal verifikasi Dewan Pers itu soal belakangan. Persoalannya adalah kita sudah diatur di Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 itu kan. Jadi situ sudah jelas bahwa perusahaan pers harus berbadan hukum. Nah, sekarang banyak saya lihat, khususnya media online ya, banyak saya lihat website yang menyebutkan peristiwa pemberitaan dan sebagainya tanpa konfirmasi, tapi tidak berbadan hukum, baru tidak konfirmasi lagi dan tidak terkonfirmasi. Ketika tidak terkonfirmasi, artinya sudah tidak sesuai dengan kode etik. Nggak ada biasa saya baca berita. Nah, itu makanya saya bilang, ini yang namanya tiba-tiba pers, tiba-tiba wartawan. Namanya hanya redaksi aja. Gitu. Jadi ini jangan sampai kebanyakan yang mengklaim bahwa dikriminalisasi, mereka kemudian yang mengaku sebagai wartawan tapi tidak menjalankan kode etik,
dan tidak berada di perusahaan pers yang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pers. Itu berbadan hukum gitu. Ini Kak, kalau misalkan kita lihat kondisi pers hari ini kan, saking banyaknya yang mengaku-mengaku wartawan, kemudian mungkin belum memahami kode jurnalistik ya, kode etik. Mungkin ini kayaknya Kak agak resisten ke depannya. Kalau misalkan kita melihat jalur pemilu di Sultra 2024. Ya kan kalau kita lihat kan Sultra ini kan yang salah satu provinsi yang kira-kira bineka. Dia banyak sukunya, banyak bahasanya, kemudian kepercayaan masyarakat juga berbeda-beda. Ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Nasrani. Nah, melihat di pemilu 2024 ini sebenarnya bukan lagi isu yang baru lah kan. Karena melihat banyak juga di belakangan ini tentang penghinaan suku, tentang ya penghinaan akidah atau ya semacam lah. Dengan itu, ini tentu berakibat fatal dengan pemilu ke depan. Misalkan kayak isu kepulauan daratan bahwa yang harus masuk pilgub harus pasangan, kalau bukan cagupnya dari daratan, wagubnya dari kepulauan. Nah, ada bahasa-bahasa itulah ya. Artinya ini bahaya bagi, ini ditakutkan kalau misalkan digiring oleh pers yang kira-kira ini belum tidak memahami kondisi-kondisi itu. Kira-kira bagaimana menurutnya Abang? Iya, ini kekhawatiran kita bersama. Kita teman-teman wartawan yang pasti yang selama ini bekerja secara profesional sesuai dengan bidangnya, ada kekhawatiran juga di publik. Kemudian hari, apalagi kita menghadapi pesta demokrasi, menghadapi pemilu, menghadapi pilkada, kita pasti akan diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, terutama persoalan yang tadi disampaikan, persoalan isu sara, ya kan? Itu paling sering kemudian digunakan para peserta pemilu untuk menyerang lawannya mereka. Nah, dan sejauh ini memang yang digunakan paling banyak itu media sosial, gitu kan. Nah, sekarang kemudian semakin ke sini mulai masuk ke media, gitu, melalui pemberitaan untuk menyerang lawan politiknya gitu. Nah, ini yang kita harus jaga bersama. Ini jadi tanggung jawab dan tugas kita semua yang berada di dunia jurnalistik, di kewartawanan dan di media ini, untuk tetap menjaga keberimbangan dan kenetralan media. Gitu. Media atau pers itu wajib untuk tidak memihak. Kita harus selalu memberikan ruang yang sama pada semua kelompok. Harusnya, gitu kan? Harusnya begitu. Bahwa si A, si B, si C itu punya tempat yang sama untuk kemudian kita memberikan ruang yang sama juga untuk menyampaikan gagasan, ide dan gagasan, bukan malah digunakan untuk menyerang kelompok tertentu. Bahkan Kak, ada juga yang menggunakan isu seperti begini untuk cari pembaca lah, karena mungkin lagi trending, misalkan si A, si calon ini mina suku ini kan, mina bahwa ini nggak sesuai dengan idealnya pilgub, sebenarnya harusnya daratan kepulauan, menghina seperti itu. Kemudian ini kemudian digiring oleh salah satu wartawan atau satu media untuk kemudian mencari pembaca karena menarik lah. Jadi begini, emang kadang-kadang perusahaan pers itu atau redaksi media masing-masing itu punya strategi untuk mencari pembaca atau untuk meraup pembaca sebanyak-banyaknya gitu kan. Apalagi sekarang banyak media online berbasis dari sisi income, ya kan, sudah berbasis berdasarkan jumlah seberapa banyak yang membaca artikel itu. Nah, cuman kan begini, boleh kita mengambil pilihan itu, tapi jangan kemudian kita mau dijadikan sebagai alat ya kan, untuk memecah belah keutuhan NKRI. Kemudian ini menjadi pemicu untuk terjadinya konflik-konflik horizontal. Ini yang kemudian harus menjadi
pemikiran kita bersama. Gitu. Memang kita tidak menafikan bahwa di setiap hajatan politik ya kan, ada kemudian muncul beberapa pemberitaan, tulisan, artikel yang menyerang pihak tertentu. Nah, dan saya bisa pastikan bahwa kalaupun ada media-media seperti itu pasti media yang sengaja dibuat oleh peserta pemilu sendiri, ya kan? Kalau media atau perusahaan pers yang kemudian selama ini profesional menjalankan tugasnya untuk menyampaikan informasi kepada publik, ya kan, sebuah peristiwa dan sebagainya untuk kebutuhan publik, saya pastikan tidak akan berada di posisi seperti itu, ya kan? Pasti akan memposisikan diri sebagai berada di tengah-tengah, ya kan? Berada di tengah-tengah, kemudian memberikan ruang yang sama pada semua kelompok, kemudian menyampaikan gagasan dan ide. Nah, inilah yang kita harus dorong. Kita harus dorong teman-teman media, teman-teman wartawan dalam menulis harus memilah, harus pandai mencari materi, mencari narasi yang kemudian tidak memancing, ya kan, tidak memancing dan memicu terjadinya konflik-konflik yang bermasalah. Kalau misalkan Kak, tadi saya sebelumnya kan kita sudah sampaikan bahwa memang seorang pers itu harus konfirmasi dulu, kan? Artinya harus kita berimbang. Nah kalau misalkan muncul isu kayak tadi ya, isu SARA begitu, isu yang memecah belah, dalam konteks bahwa harus ada keberimbangan itu penerapannya seperti apa sih Kak? Apakah konfirmasi dengan pihak lain yang kira-kira itu bisa meredam suasana? Saya secara pribadi dan berdasarkan ilmu jurnalistik dan kewartawanan yang saya pelajari dan diberikan oleh para senior, ya kan, ilmu itu kewartawanan, dan selama menulis pun jika itu berpotensi arahnya ke SARA, saya lebih memilih untuk tidak menulis. Kenapa itu Kak? Iya, karena ketika tulisan kita kemudian berpotensi menimbulkan konflik, dan gara-gara tulisan kita juga ya kan terjadi konflik antara dua kelompok, dan apalagi sampai jatuh korban, ya kan, luka-luka dan meninggal dunia, maka itu juga akan menjadi beban berat buat kita juga, Dunia dan akhirat. iyalah, pastilah gara-gara tulisan kita kemudian sampai ada konflik antara dua kelompok dan sampai jatuh korban, kasihan Bang. Gara-gara Wartawan ini bisa berpotensi masuk surga, berpotensi juga masuk neraka. kalau itu sih saya nggak sampai ke sana ya, karena saya bukan ahli agama, tapi itu yang saya bilang, itu juga yang harus jadi pemikiran bersama, bahwa kita jangan hanya semangat liputan, semangat menulis dan berpikir bahwa tulisan kita ini akan banyak diminati pembaca, tanpa kita kemudian pikirkan aspek lainnya gitu. Nah, makanya kadang-kadang kan contohnya di Sultra sekali terjadi seperti itu, ya kan, makanya selalu terjadi konflik antar kelompok, berbau sara gitu kan, yang membawa, padahal ini kejadiannya, pemicunya itu adalah persoalan konflik individu, kemudian akhirnya dibawa ke kelompok, sampaikan ke kelompoknya bahwa ini kelompok kita dihina atau dicaci maki, padahal ini misalnya antara Iki dan saya gitu, ya kan, kita bermasalah pribadi gitu, ada masalah apa gitu, kita tidak sepaham atau apa, pada akhirnya misalnya Iki langsung sampaikan ke kelompoknya bahwa si A hina kita punya kelompok gitu, dan memancing, akhirnya terjadilah seperti itu. Nah, ini yang saya bilang bahwa wartawan punya peran penting juga dalam meredam dan juga bisa membesarkan. Iya pasti. Kalau itu berpotensi berbau sara, saran saya lebih baik tidak usah ditulis. Kita apalagi di momen politik ini, kita bagaimana berpikir bisa menghadirkan tulisan-tulisan yang menyejukkan, itu lebih penting, menyejukkan. Nah, kalaupun kemudian ada pihak-pihak lain, ini kan media ada sisi bisnis nih, ya kan? Media ada sisi bisnis. Kalaupun ada misalnya calon yang menawarkan kerjasama media, publikasi, maka kita harus menyampaikan di awal kepada usernya, mitranya gitu. Boleh kita bermitra, tapi kita bantu publikasi dari sisi menyampaikan gagasan dan ide kepada publik, bukan untuk menyerang kelompok tertentu.
Itu yang harus dipikir, itu yang harus dikedepankan. Ya, karena ketika kita ngikut maunya kelompok tertentu, maka itu akan apa ya, menimbulkan sama halnya juga bahwa pers dan media itu kemudian dijadikan alat partai politik lah kalau kayak gitu. ya peserta pemilu lah gitu ya kan. Kelompok tertentu, saya nggak bilang mengeneralisir, enggak lah, pasti tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan keutuhan NKRI ini hancur. Tapi saya rasa sekarang cerdas ke masyarakat, udah cerdas. Memang sih kayak kalau misalkan kita lihat ya perkembangan media sekarang itu banyak yang menggunakan media ini untuk ya menjadi alat menyampaikan aspirasi untuk melawan persatuan ini, karena mungkin merasa resi dengan kelompok ini kok dominan dan solid begitu ya, sehingga menggunakan media untuk memecah belah. Bahkan ya, di tengah-tengah kita kadang juga hadir isu perpecahan atau misalkan isu tentang pertikaian antar suku, antar kelompok, gara-gara persoalan sesuatu informasi yang dibangun di media. Nah, kalau kita misalkan kembali lagi ke pemilu Sultra, kalau kita kembali ke pemilu Sultra, tentunya memang ke depan seperti apa yang bilang tadi, tidak bisa kita lakukan isu-isu seperti ini akan muncul. Isu-isu seperti ini akan muncul, dan kemudian ini kalau kita redam, ini bisa membuat Sultra ini mungkin ke depan ya, kalau misalkan isunya hanya kemarin-kemarin yang kita biasa sering digaungkan adalah Kepulauan Buton ya dengan Sultra, mungkin akan ada lagi kepulauan lain kalau misalkan ini tidak diredam. Makanya tugas Jadi gini, kalau isu soal daratan, kepulauan, daratan itu kan soal pilihan politik, kepada para peserta, kemudian untuk melakukan perkawinan politik, untuk kemudian tujuannya apa? Pasti meraih kemenangan, kan? Jadi sehingga ada kemudian pemikiran kepada para politisi kita, kepada para elit kita, kepada para peserta pemilu, pilkada dan sebagainya, untuk idealnya untuk meraih kemenangan itu harus ada perkawinan politik. Entah itu perkawinan politik, misalnya perkawinan politik gimana? Soal koalisi partainya, ataukah koalisi kefiguran mewakili kelompok gitu. Nah, sebenarnya itu persoalan dan pilihan mereka. Nah, tapi kemudian di dalam proses menyajikan informasi dan berita terkait dunia kita ini kewartawanan, nah ini yang kemudian kita harus kemudian tidak mengedepankan soal kelompok, ya kan? Soal kelompok. Walaupun terjadi memang ada perkawinan dan koalisi seperti itu dalam politik, ya itu kan memang sudah strategi dan cara mereka untuk bagaimana meraih kemenangan yang sesuai mereka inginkan. Sehingga kemudian isu daratan dan kepulauan, pulau daratan tidak harus menjadi isu yang harus digoreng berkepanjangan gitu. Tidak harus kemudian menjadi isu yang memecah belah masyarakat kita di Sultra. Isu daratan kepulauan ini diedukasi menjadi isu yang kira-kira menjadi tali silaturahmi antara kelompok daratan dan kelompok kepulauan. Sekaligus juga menambah kemenangan. Betul. Jadi daratan kepulauan itu menjadi ajang untuk kemudian silaturahmi. Jadi kan memang kita tidak bisa juga menafikan bahwa Sultra ini terdiri dari daratan dan kepulauan, gitu kan? Nah, kemudian bagaimana kemudian harusnya momen politik ini juga menjadi ajang bagaimana kemudian meningkatkan jalinan silaturahmi antara masyarakat Sultra di daratan, Kota Kendal dan sekitarnya, dan masyarakat Sultra di kepulauan gitu. Nah, bukan berarti bilang ini menjadi isu untuk kemudian terus digoreng dan dijadikan konflik, gitu kan? Sejauh ini memang strategi politik itu yang dilakukan, karena kita tidak juga pastilah bahwa kelompok daratan, kelompok kepulauan, ada beberapa figur yang kemudian, tapi sesungguhnya figur-figur ini semua tidak ada masalah gitu. Kalau misalkan dalam meredam isu-isu seperti ini ya, isu secara tentunya ya pihak keamanan juga aparat ya, itu pasti juga ada kerjanya. Apakah ini kolaborasi dengan wartawan selama sejauh ini dalam meredam itu? Kalau bilang kolaborasi sih, kolaborasinya adalah bagaimana kemudian kita menyuguhkan informasi dan pemberitaan yang sejuk gitu.
yang sejuk. Ya, kita juga membantu teman-teman aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam rangka melakukan atau mewujudkan Kamtibmas, ya kan, Kamtibmas. Jadi kemudian kerja-kerja APH ini, APH kita kemudian harus kita support dan kita terus dukung, karena jujur saja memang berat kerja mereka dan mereka butuh dukungan dan support dari masyarakat luas negara, sehingga masyarakat Sultra ini harus cerdas. Mari kita sama-sama bantu APH untuk melakukan tugasnya mereka dalam menjaga Kamtibmas, apalagi dalam pemilu. Dengan cara bagaimana ya, kita harus cerdas untuk dalam hal membaca informasi dan berita yang ada. Jangan mudah terpancing dengan berita hoax, berita informasi hoax ya. Harus, itu yang saya bilang tadi, kalaupun kita disebutkan dalam bentuk link berita, kita harus cross check link berita itu, website itu. Ini perusahaan pers enggak? Ini berbadan hukum enggak? Selama tidak berbadan hukum dan tidak ada penanggung jawab redaksi, maka saya pastikan itu bukan produk jurnalistik, bukan produk pers gitu. Berarti ada bedanya. Ya, nah itulah yang membedakan antara produk jurnalistik dan produk buzzer. Kan? Jadi kan sekarang bukan di sosial media lagi berarti, Bang. Sekarang terjadi apa ya? Perubahan yang cukup signifikan kerja-kerja buzzer. Dan lagi mereka hanya bekerja di sosial media, tapi sudah mulai masuk di kerja-kerja jurnalistik. Nah, bagaimana yang untuk membedakannya? Apakah ini produk pers? Apakah ini bukan? Nah, itulah saya bilang bahwa pers, sebagaimana dia diamanatkan dalam undang-undang pers, salah satu ciri pers itu adalah berbadan hukum. Jadi dia harus berada di punya perseroan terbatas, punya PT, punya direksi, dan kemudian cek box redaksi. Ada nggak penanggung jawab redaksi? Selama itu tidak ada, maka saya bisa pastikan itu bukan produk pers. Itu adalah produk pasar. Hati-hati. Produk pasar kerja-kerja pasar sekarang sudah bukan hanya di sosial media. Sekarang pasar mulai merambah ke untuk masuk ke kerja-kerja jurnalistik. Dan tujuan mereka? Ya, pasti memecah belah, untuk kemudian mengambil kepentingan di dalamnya untuk memenangkan kelompok mereka. Ini yang menjadi pekerjaan kita bersama di momen pemilu ini.